Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda semuanya? Banyak beredar gunjang-ganjing ya, kegaduhan tentang Peggy yang sebelumnya disudutkan oleh Nikita Mirzani, dan kali ini ada lagi yang memperkeruh suasana. Banyak yang isu-isu dan menyudutkan Peggy, bahwa Peggy itu tidak tahu terima kasih dan macam-macam lah yang membuat Peggy tersudutkan, dan mungkin Peggy jadi serba salah untuk ngomong dan juga untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan untuk menjawab semua permasalahan tentang Peggy yang diisukan tidak tahu terima kasih dengan Bapak Kang Deddy Mulyadi, semua akan terjawab dan semua akan dijawab oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Oke, kita langsung saja simak bersama-sama pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Dan perlu saya ingatkan lagi, jangan di skip videonya agar tidak salah paham. Tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ingin mengklarifikasi atas persoalan atau gonjang-ganjing yang ada di luaran sana terkait hubungan antara Peggy dengan Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf, Pak Deddy Mulyadi. Nah, ini kami akan memberikan sebuah klarifikasi agar semuanya itu menjadi terang dan menjadi beres. Artinya beres itu tidak terjadi persoalan-persoalan yang timbul yang liar di luaran sana. Silahkan Bu Kartini terlebih dahulu sebagai orang tua Peggy. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Deddy yang telah membantu saya dan membantu saya karena waktu itu kan Pak Deddy datang ke rumah menanyakan kepada saya apakah ibu mempunyai hutang. Saya jawab sama Pak Deddy, saya punya hutang sama Ibu Yanti 3 juta. Terus itu Pak Deddy ngasih uang 5 juta. Ya gimana ya, saya terima. Saya juga itu mengucapkan banyak terima kasih. Terus yang kedua, Pak Deddy ke rumah, melihat rumah belum ada plafon. Kata Pak Deddy, ini Bu uang buat plafon. Nah sedangkan saya udah ngomong, Pak ini bukan rumah saya, kata saya, ini rumah nenek. Jadi ya saya belum pakai, uangnya masih utuh. Jadi saya nggak berani beli buat plafon. Itu bukan rumah saya, uangnya pun saya masih simpan di rumah. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih, Pak Deddy telah membantu saya. Uangnya masih saya simpan. Ya, uangnya masih saya simpan, masih utuh. Saya belum berani pakai karena itu bukan milik saya. Dan untuk masalah undangan Pak Deddy pada saat itu Peggy tidak hadir karena memang Peggy kan saat itu kondisinya masih sensitif. Saya pun sudah menjelaskan kepada asisten Pak Deddy yang datang dengan Pak Rudi, bapaknya Peggy, untuk mengundang Peggy hadir di sana. Saya menanyakan yang hadir itu siapa aja, katanya ada Peggy Setiawan Cianjur, ada juga Peggy dan Ripa, dan juga keluarga dari para terpidana. Saya bilang mohon maaf, Peggy belum bisa hadir karena memang tim juga sudah menyatakan karena kondisi Peggy masih sensitif, belum bisa ketemu banyak orang. Dan saya minta kepada asistennya Pak Deddy Mulyadi pada saat itu datang dengan Pak Rudi untuk memakluminya. Bukan kita tidak mau bersilaturahmi ke sana, tapi kita akan bersilaturahmi pada saat yang tepat. Karena Peggy tidak bisa bertemu dulu dengan orang-orang yang memang tidak mengenalnya. Apalagi kan gonjang-ganjingnya di luar itu Peggy Setiawan
Cianjur itu seperti apa. Kalau nanti digoreng oleh para netizen ternyata Peggy itu kenal dengan Peggy Setiawan Cianjur, kan itu jadi masalah lagi. Makanya saya bilang kondisi Peggy masih sensitif. Jadi mohon maaf, bukan kami sebagai tim kuasa hukum itu melakukan pengawasan kepada Peggy dengan overprotective, bukan kita melarang, tidak. Peggy boleh melakukan apapun sesuai dengan apa hati nuraninya dan tidak bertentangan dengan masalah-masalah yang ada di luar sana, karena Peggy itu kan salah tangkap dan hukuman yang ditujukan kepada Peggy juga bukan ancaman hukuman bukan main-main. Jadi kita menjaganya dengan baik, jangan sampai kejadian itu akan terjadi lagi. Jadi mohon maaf kepada Pak Deddy Mulyadi dan semua teman-temannya yang ada di luar sana, mohon maaf, mohon memakluminya. Jadi jangan sampai membuat konten-konten yang bisa seolah-olah Peggy dan Deddy Mulyadi itu ada gap, ada pertengkaran. Jadi mohon maaf, kalau mau membuat konten yang baik-baik saja, semoga kontennya juga bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Seperti itu. Itu adalah Peggy tidak hadir di situ itu bukan karena putusan salah satu rekan, bukan, tapi memang itu keputusan dari tim kami karena kondisi Peggy masih sensitif seperti itu. Dan kita sudah jelaskan kepada Pak Rudi dan juga asistennya Pak Deddy Mulyadi yang datang ke rumah saya pada saat itu. Mungkin Peggy. Jadi kan sebelumnya ada beredar bahwa Kang Deddy ngundang Peggy dan dilarang oleh tim kuasa hukumnya. Begitu berita yang beredar, guys. Dan seperti yang sudah Anda semua dengar, semua sudah terjawab kan? Menurut saya wajar tim kuasa hukumnya melarang karena tim kuasa hukum tahu di situ ada Peggy Cianjur dan juga Peggy Ripra, guys. Sehingga itulah yang menyebabkan kuasa hukumnya melarang untuk Peggy datang ke sana. Mungkin Peggy juga ingin menyampaikan. Ya, saya pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Deddy yang selama ini sudah banyak membantu saya, membantu dalam perekonomian keluarga saya selama saya di dalam, dan saya juga selalu menghormati terutama Pak Deddy dan semua orang yang sudah baik kepada saya dan sudah mau mendoakan dan memberikan support kepada dukungan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan seluruh masyarakat Indonesia semuanya, para netizen dan para orang-orang yang tim kuasa hukum saya juga sangat-sangat berterima kasih pada mereka semua. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak, dan ini mungkin waktunya saja yang belum tepat karena suatu saat juga nanti saya bakal silaturahmi bareng bersama keluarga dan para ibu-ibu tim kuasa hukum saya gitu. Waktu yang belum tepat, guys. Mohon jadi Pak Deddy dan juga rekan-rekan yang berada di luar sana memaklumi kondisi Peggy pada saat ini. Karena kondisinya memang masih sensitif, jadi kita masih menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sudah paham kan, guys? Jadi jangan lagi lah menyudutkan Peggy. Kasihan juga kan Peggy-nya. Ya, jadi di komentar di channel YouTube saya nih Bu, banyak sekali berkomentar, Pak Tony tolong dong jangan larang Peggy ketemu Pak Deddy. Ada yang mengatakan seperti itu. Pak Tony tolong dong fasilitasi Peggy ketemu Deddy. Ada lagi yang ngomong, Pak Tony tolong dong kan ajak Peggy untuk ketemu Pak Deddy. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti, sebenarnya ya saya itu tidak tahu menahu masalah waktu timnya Pak Deddy datang, yang nemu itu Bu Yanti dan yang menjawab langsung Bu Yanti. Saya tidak tahu menahu. Saya justru dikabari setelah pulang Bu ya, setelah asistennya Pak Deddy ya, gitu ya, sama Pak Rudi pulang gitu. Nah, memang ada yang menarik juga, memang mungkin bapaknya Peggy juga perlu menghargai. Jadi waktu itu bapaknya Peggy datang ya ke Ibu Kartini. Nah, biar jelas nih, gimana Bu? Katanya nggak usah ngomong ke pengacara lagi kan itu ya? Gimana Bu? Ngajak Peggy ya? Ya, waktu itu bapaknya Peggy ke rumah, dia ngomong,
Katanya Tin, itu nanti ada acara malam minggu di rumah Pak Didi, nanti kamu datang, katanya gitu. Pas kata saya, ya nggak bisa kayak gitu Pak, kata saya tuh kan orang tuh ada aturannya, kita ngomong dulu Oh, pengacara. pengacara, Tim. kata saya gitu. Pas kata bapaknya, udah nggak usah ngomong lagi, tinggal ngomong aja, katanya gitu. Tuh, udah cukup. Nah, jadi artinya gini, bapaknya Peggy juga kan tahu bahwa tim pengacara ini kan ya membantu. Tetapi ketika Ibu Kartini memberikan pemahaman bahwa ini izin dulu ke tim pengacara, maksudnya koordinasi kan. Tapi bapaknya Peggy ngomong ke ibu ini kan bahwa sudah jangan, nggak usah. Tapi tetap kan karena ibu itu tahu kondisi bahwa Peggy ini masih harus dijaga kan Bu ya. Apalagi ada kalimat-kalimat yang ngomong bisa jadi tersangka lagi lah dan seterusnya. Kan itu yang membuat ibu juga khawatir kan itu. Iya, khawatir kan, kita harus benar-benar jaga. Sehingga saat itu ya, ini membicarakan saat itu ya. Sehingga saat itu Bu Yanti sudah menjelaskan ke timnya Pak Dedi langsung ya bahwa sama bapaknya Peggy bahwa memang kondisinya masih sensitif ya. Bukan berarti melarang untuk ketemu Pak Dedi, dengan senang hati ketemu Pak Dedi yang baik ya, dengan senang hati kami Bu ya. Kita juga mengucapkan terima kasih Iya. atas undangannya. Nah, makanya saat itu karena memang ada Peggy Setiawan Cianjur ya Bu, katanya ada Egy Ripra ya. Sementara Peggy Setiawan Cianjur dan Egy Ripra ini kan di netizen ini dicurigai nih kan, yang nggak tahu bener atau tidak ya, sensitif lah ya. Sehingga bagaimana jadinya kalau saat itu Peggy Setiawan ini ya mau berada di sana ya, apalagi di sana berbarengan sambil apa sih syukuran atau apa ya, waktu itu apa memberikan hasil tes DNA atau apa ya. Nah, adalah Peggy Setiawan Cianjurnya, sehingga Peggy Setiawan pribadi juga memang nggak mau ya kalau digabungkan gitu ya Peggy, benar. Nah, jadi intinya waktu itu sudah dijawab. Menurut saya ini guys, permasalahan ini timbul karena ada si Nikita Mirjani yang sebelumnya menanyakan dan juga akhirnya menyudutkan Peggy dan mengatakan Peggy tidak tahu terima kasih. Lalu melebarlah semua permasalahan sehingga banyak yang menyudutkan Peggy dan membuat persepsi-persepsi yang seolah-olah Peggy itu bersalah dan seolah-olah tim kuasa hukumnya pun ikut salah juga guys. Jadi kayaknya seperti ada yang mengadu domba, kayaknya sih gitu nih. Gitu ya Peggy, benar. Nah, jadi intinya waktu itu sudah dijawab secara jelas oleh Ibu Yanti bahwa memang saat itu bukannya melarang, tetapi situasinya belum pas karena masih sensitif. Situasinya belum pas itu guys. Sebenarnya. Jadi sudah sangat jelas ya Bu. Nah, bisa dipahami dan dimengerti. iya, jadi setelah jelas itu harusnya sih ya jangan apa ya, harus paham Bu ya, jangan digoreng-goreng terus, sudah jelas. Karena yang mengajaknya tuh langsung diberikan penjelasan oleh Ibu Yanti. Nah, saya tidak tahu menahu tadinya kan. Nah, cuma kan karena saya dekat dengan keluarga Peggy, saya selama mendampingi kan, ya makanya ayolah ya klarifikasi, Ibu yang mengalami kan, Ibu Kartini juga yang mengalami. Dan itu kan keputusan dari tim Nah, kuasa hukum untuk ya. Menjaga Peggy. Ya, jadi intinya begitu. Jadi saat itu membatasi atau menjaga Peggy itu merupakan keputusan tim kuasa hukum Peggy, Bu ya. Demi Saat itu. kepentingan Peggy. Tuh, itu ya. Jadi teman-teman semuanya ya mohon dimaklumi. Tapi apapun itu ya, kami ini dengan senang hati untuk bersilaturahmi ya ke Pak Dedi. Nah, Peggy ya. Nih, saya kan diminta nih, Pak Tony ajak Peggy, fasilitasi Peggy, dan apa namanya, ayo temukan Peggy dengan Pak Dedi, ayo dengarkan langsung, Peggy, siap ya, mau? Tuh, kapan Peggy kira-kira? Insya Allah tunggu waktu yang tepat. Oh. Dan saya juga tidak mau di media, jadi saya ingin secara keluargaan tanpa ada di media. Kalau media channelnya Pak Dedi? Boleh tuh, media channelnya Pak Dedi mah boleh, artinya nggak apa-apa buat dokumentasi ya, itu. Nah, inginnya Peggy nih sendiri sama keluarga apa didampingi pengacara? Didampingi aja. Inginnya, Iya. tuh dengarkan sendiri ya.
Jadi kita ini sebenarnya, saya sih sebenarnya ya, Peggy sudah bebas ya sudah Bu ya, Bu Umi ya. Iya, Saya betul. udah aja lah, ngapain sih saya jadi pusing jadi gara-gara beginian ya. Iya, udah bantu jadi pusing saya. Mungkin kalau Peggy kalau ke saya itu mungkin dianggapnya sebagai ibunya juga, Iya, kalau ibu ibu kan. keduanya. Jadi kan pasti apa-apa itu akan meminta pertimbangan dari saya, dan saya pun akan bicara dengan tim kuasa hukum. Ini ada masalah Peggy seperti ini harus bagaimana? Karena saya juga tidak bisa memutuskan sendiri karena saya Betul, sudah terbentuk ada tim. tim. Iya. Tapi kalau Peggy itu menganggap saya itu adalah sebagai ibu keduanya, karena dia kenal dengan saya itu kan dari umur 15 tahun seperti itu. Mungkin sudah bukan siapa-siapa lagi. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya saya sebagai kuasa hukum Peggy juga masih menjadi kuasa hukum Peggy karena Peggy menganggapnya Masih ada tanggung jawab. Iya, masih ada tanggung jawab, dan saya juga tidak bisa ngambil keputusan sendiri karena timnya banyak, harus rembukan juga kalau ada apa-apa pada terjadi apa-apa pada Peggy. Ya. Oke, ya. Jadi itu. Tapi terlepas dari itu semua kan katanya berikan klarifikasi. Inilah klarifikasinya ya Bu, tim pengacara dan Peggy dan keluarga Peggy. Tapi apapun itu ya, kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan dan keluarga Peggy menyampaikan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Kang Deddy Mulyadi yang selama ini telah peduli ya Bu, memberikan bantuan kepada ibunya Peggy. Saya terus terang baru tahu ibunya Peggy dikasih uang atau apa ya Bu, karena saya tidak pernah tahu ya. Nah, uangnya masih utuh ya, ya udah. Nah, jadi nanti Bu kita akan atur waktu untuk ketemu Pak Deddy ya. Oke, kita atur waktu untuk ketemu Pak Deddy. Dan satu lagi ya, ada acara apa tuh Bu ya? Yang ada pamflet nama Peggy ya, foto Peggy ya. Nah, muncul ya yang acara tanggal 2 Agustus ya. Betul. Nah, itu Peggy tidak pernah diberitahu, tidak pernah minta izin ya ke Peggy ya. Nah, jadi itu di luar sepengetahuan Peggy. Jadi nanti kalau tidak hadir nanti jadi omongan lagi kan ya. Jadi itu yang acara organisasi advokat ya kalau nggak salah. Di Maranatha ya. Oh, Maranatha, Bandung. Iya, di Universitas Maranatha. Iya. Nah, itu ada tuh foto Peggy ya. Jadi seperti jadi narasumber ya. Foto, nama. Oh, nama. Nama turut mengundang nama. Turut mengundang nama, iya. Peggy Setiawan. Nah, itu Peggy belum pernah diobrolkan secara resmi ya. Belum pernah. Belum. Nah, jadi kalau suatu saat nanti acara itu berlangsung kemudian Peggy nggak hadir, ya jangan salahkan Peggy karena memang tidak pernah meminta baik kepada Peggy maupun kepada penasihat hukumnya. Itu saja sih. Sekali lagi kita tinggal nanti atur waktu untuk ketemu Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, nanti ya silaturahmi ya biar semuanya itu clear, tidak ada masalah. Iya, Yang tadinya alhamdulillah. sama-sama berjuang ya mendukung, masa gara-gara miss, gara-gara salah paham, kok jadi apa ya namanya ya? Iya, janganlah kasihan. Ayo kita dukung, masih ada PR lagi, yaitu mendukung 7 terpidana dan 1 mantan terpidana. Bagaimana bisa harus bebas? Itu ya, Bu. Kita semangat. Ya guys, itulah tadi klarifikasi dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang sebelumnya banyak beredar mengatakan bahwa Peggy dilarang oleh tim kuasa hukumnya untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi. Semoga Anda semuanya dapat memahami isi video atau pernyataan dari para tim kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga ibunya tadi. Dan janganlah menyudutkan Peggy. Saya melihat dan membaca banyak yang mengatakan Peggy tidak tahu terima kasih dan sombong dan lain-lain sebagainya yang bernada sumbang lah. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana guys. Dan sekarang Anda semuanya sudah paham kan bagaimana situasi permasalahan ini. Semoga Anda yang sebelumnya menyudutkan Peggy dan sampai mengatakan Peggy yang macam-macam, setelah melihat dan mendengar dari pernyataan tim kuasa hukum Peggy Setiawan, semuanya sudah clear dan tidak lagi membenci Peggy. Oke guys, semoga video tadi dapat menjawab semua pertanyaan dan asumsi-asumsi yang liar di luar sana. Sampai di sini dulu video kali ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video saya sampai habis, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.